Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin, yang pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, peluang untuk sama-sama mensukseskan tebar 1,5 juta paket hewan kurban. Semoga Allah kabulkan dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau mengatakan hari raya kurban, pasti itulah Idul Adha. Hari ini, acara ini dilakukan secara offline dan online. Hadir beserta kita Wakil Ketua Majelis Syura, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Wakil Ketua MPR RI Republik Indonesia, Dr. Hidayat Nur Wahid. Dan juga hadir beserta kita tadi juga yang sudah disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera secara online dari Kalimantan Timur yang menyampaikan pidatonya. Juga tadi Sekjen juga menyampaikannya, pidato dan sambutannya. Juga hadir beserta kita Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Surahman Hidayat. Jazakumullahu khairan. Juga Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Mahfud Abdurrahman. Juga hadir beserta kita Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Jazuli Jueni. Juga saudara-saudara kita yang hadir secara online, para Wakil Ketua Majelis Syura, dan para petinggi partai yang insya Allah semuanya akan hadir secara online. Juga Sekretaris Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan Majelis Syura PKS, Saudara Syauqi bin Abdul Aziz. Juga kaderisasi Akhuna Muhammad Said juga hadir, dan juga teman-teman dari DPR RI yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati Dewan saudara-saudara para ketua DPW di seluruh tanah air, DPD, DPC, DPRA, juga saudara-saudara kita yang hadir di seluruh tanah air, kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan, juga para eksekutif, para gubernur PKS, bupati, wali kota, dan seluruh teman-teman para pecinta Partai Keadilan Sejahtera dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Jadi kalau dikatakan hari raya Idul Adha, pasti di benak kita itu ada hewan yang akan disembelih untuk kita berbagi bersama anak bangsa. Itu pasti. Dan kalau hewan yang akan disembelih, pasti di benak kita itu kerbau, sapi, kambing, sesuatu yang untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin, mungkin belum tentu sebulan sekali dia memakan daging. Tadi sudah disebutkan datanya secara rata-rata nasional kita sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin sebagai sambutan kita atau sambutan saya secara pribadi yang berkaitan dengan pentingnya kita melakukan kolaborasi untuk berbagi dan membangun negeri tercinta ini. Itulah wawasan kebangsaan yang mesti kita rasakan dan kita sadari, yang intinya adalah
kita semua memiliki negeri ini, mencintai negeri ini dan seluruh isinya. Apapun sukunya, apapun agamanya, dimanapun mereka berada. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Tidak hanya retorika saja, tapi kita harus buktikan dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mereka tetangga kita, mereka jiran kita, mereka adalah guru kita, anak kita, mereka murid kita, mereka yang sebangsa, setanah air. Sungguh momen yang sangat indah ini kalau kita tidak berbagi, kapan lagi kita akan berbagi? Sehingga itu, oleh karena itu PKS hadir. Dengan tebar 1,5 juta hewan kurban. Paket ini akan kita sampaikan. Dan data yang sudah sampai kepada saya pada hari ini, angka 1,5 juta alhamdulillah sudah terlewati. Ini sesuatu yang membuat kita bangga. Kalau tadi panitia mengatakan sampai ke DPP atau diserahkan ke DPP 103 ekor sapi, itu ke DPP saja. Tapi kita lihat tadi Kalimantan Timur jumlahnya juga signifikan. Artinya seluruh tanah air saya yakin juga seperti saya sebutkan tadi angka 1,5 juta paket kurban sudah terlewati. Pertanyaannya, dari mana semua PKS ini? Jumlah yang 1,5 juta paket korban. Angka ini kita kumpulkan dari seluruh anggota dewan kita dari pusat sampai daerah, yang jumlahnya ribuan. Kemudian para gubernur, bupati, wali kota. Kemudian juga kader-kader PKS patungan juga mengumpulkan itu semua. Jadi bukan karena kita itu kelebihan harta, tidak. Kita ingin adalah berbagi. Semangat tolong-menolong, semangat kebersamaan. Kalau ini tidak kita munculkan, apalagi di event Idul Adha semacam ini, kapan lagi kita akan berbuat seperti yang saya singgung tadi? Jadi di masyarakat kita kalau dikatakan Idul Adha, ya berarti Idul Kurban. Apa yang bisa kita pelajari? Tadi sudah disinggung oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat. Surat ke-37 ayat 102 sampai ayat 107. Ini luar biasa. Artinya kisah ini menjelaskan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya Ismail yang saat itu usianya diperkirakan 13 tahun. Al-Quran menyebutkan dalam ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Artinya adalah ketika Ismail sampai di usia itu dia bisa membantu ayahnya. Nah, itu. Jadi usia kurang lebih 13 tahun. Si ayah mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, aku melihat dalam mimpi. Melihat artinya saat makna dari melihat itu wahyu. Jadi wahyu Allah. Aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai ananda? Si anak tadi mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Allah tersebut, semoga aku tergolong mereka-mereka yang sabar. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya ingin di ayat ini, nanti juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama mungkin dari segi pendidikan dulu. Seorang ayah ketika punya anak 13 tahun jangan main perintah. Ini penting. Jadi anak kalau sudah SMP, posisikan anak itu adalah bagian yang terpenting dalam rumah tangga. Apalagi kondisi kita sekarang ini, ya
Kita dapatkan banyak keluarga, anak itu di rumah tapi komunikasinya dengan seluruh dunia coba. Dia tidak menganggap lagi ibu bapaknya. Nggak tahu si anak udah lari dengan pria lain atau dengan wanita lain, kemana sudah kita tidak tahu. Karena dia tidak tahu bahwa dia tidak merasakan diposisikan dalam rumah tangga bagian yang terpenting. Sehingga ketika dia punya unek-unek, punya masalah, dia ungkapkan pada ibu bapaknya. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu membentuk rumah tangga yang solid, yang kuat. Dan salah satu modal dasar atau salah satu fondasi yang terkuat dalam rumah tangga, komunikasi bapak, ayah, istri, anak itu komunikasi yang sangat indah. Masing-masing keluarga mampu menyelesaikan permasalahannya. Kalau si anak ini komunikasinya dengan mereka-mereka yang di luar, ini permasalahan akan bahaya dan akan meruntuhkan sendi-sendi rumah tangga itu sendiri. Saya berharap kita bisa mendapatkan pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim yang anak usia 13 tahun diajak untuk dialog. Bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Dan ini sesuatu yang mengerikan. Dia akan bunuh anaknya. Tapi si anak sejak kecil dia sudah tahu, terbangun trust. Ayahku adalah orang yang jujur. Ayahku adalah seseorang yang patut untuk kita dijadikan suri toladan dalam rumah tangga. Ayahku tidak pernah berbohong. Ayahku, kebanggaan si anak adalah ayah dan ibunya. Saya melihat kalau setiap rumah tangga memiliki soliditas yang semacam ini, negara kita akan kuat, akan solid, wawasan kebangsaan kita pun semakin kuat, dan bela negara pun semakin luar biasa di setiap titik dalam rumah tangga kita. Tidak mungkin masyarakat akan kuat kalau rumah tangganya rapuh. Jadi saya berharap metode atau strategi atau cara yang diberikan atau pelajaran yang penting kita dapatkan dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Ibrahim Alaihi Salam, bagaimana dia berkomunikasi dengan putranya. Yang berikutnya saya melihat bahwa dengan seseorang berkorban, ya, menyisihkan dana sepanjang tahun untuk dia membeli hewan kurban, sapi ataupun kambing, orang ini punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Artinya ke atas pun vertikal dia sangat kuat. Dan secara bermasyarakat, berbangsa pun dia siap berbagi. Inilah kecerdasan emosional. Saya yakin ya, kalau kita mendapatkan ya, karakter semacam ini pada bangsa ini, banyak permasalahan pun terselesaikan juga. Karena kita mendapatkan seseorang yang siap berkorban dengan hewan. Suatu saat negara meminta dia untuk berkorban dengan dari jiwa dan raga, dia siap juga. Karena sudah siap dia berinfak, berkorban untuk berbagi. Ketika suatu saat negara dalam kondisi bahaya, maka semangat bela negara pun ada pada dirinya. Kan udah terbiasa. Sehingga kalau kita lihat perintah-perintah dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk berinfak dengan harta banyak. Ketika seseorang dengan hartanya dia siap berbagi, seperti saya katakan tadi, suatu saat ketika negara memanggilnya dia untuk membela negara ini, dia siap. Olehnya itu pelajaran ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita kaji. Kemudian kita lihat bagaimana manfaat yang bisa kita ambil dengan berkorban tadi. Mereka sudah menantikan sejak awal tahun menabung. Multiplier efeknya dari berkorban itu sendiri banyak sekali. Apa itu? Ada masyarakat yang tidak punya apa-apa. Tapi dia mendapatkan beberapa sapi yang dititipkan di rumahnya untuk penggemukan. Dia kerja sepanjang tahun. Dan kerja itu kerja sambilan tapi dia diuntungkan. Ada yang dititipi sapi, nanti kalau punya anak berbagi untuk korban. Ada yang untuk penggemukan. Nanti setelah disembelih, sebelum disembelih ada yang mendatangkan rumput, pakanan ternak. Kemudian nanti dibuat beduk, banyak. Banyak titik-titik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan berkorban tadi.
Apalagi ketika ada political will, kita mengimpor daging sepanjang tahun sekian dari luar negeri. Ketika di rumah-rumah di desa-desa, ya, pemerintah dengan program ya pengemukan sapi atau menitipkan hewan ternak, apakah sapi atau kambing atau kerbau, kebutuhan daging kita cukup dalam negeri. Sehingga kita mampu untuk mewujudkan bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan pun bisa kita wujudkan. Dengan apa? Dengan kolaborasi, dengan kebersamaan tadi. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit. Apalagi bangsa kita, bangsa yang siap untuk melakukan itu semua. Jadi kalau seseorang punya kecerdasan spiritual, ya vertikalnya bagus, kemudian punya kepekaan hati, dan dari keberkahan korban tadi muncul semangat semacam itu. Saya yakin kita mampu banyak menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian yang tidak kalah penting yang kita rasakan sekarang, ini ya saya amati bahwa semangat saling tolong-menolong ini sudah mulai menipis. Ya, saya tidak mengatakan hilang, tapi berkurang, sehingga mereka hidup itu hanya dia pikirkan atau seseorang hidup mikirkan diri sendiri. Dia udah pusing dengan yang di luar, yang penting aku, keluargaku, anak-anakku aman, udah aku tidak mau ngurus yang lain-lain. Bayangkan kalau setiap individu berpikir demikian, bagaimana bangsa kita ke depan? Olehnya itu dengan semangat berkorban, mau berbagi, saya yakin ini merupakan modal yang sangat penting dan sangat mendasar sekali untuk memperkuat peran atas sosial di negeri ini yang semakin menipis. Jadi jangan kita anggap remeh. Ya, sesuatu yang hanya mungkin setengah kilo daging mau berbagi. Ya, kondisi yang semacam ini kita lakukan. Apalagi dalam kondisi yang ekonomi masyarakat semakin menurun saat ini. Ya, setelah COVID, hantaman COVID, bahan bakar naik, bahan-bahan makanan pokok pun meningkat harganya. Ini tantangan kita semua. Oleh itu momentum Idul Adha ini sendiri harus kita bangkitkan kembali semangat kita untuk saling berbagi, saling tolong-menolong. Tidak mungkin permasalahan kita yang besar ini hanya diselesaikan oleh segelintir orang, oleh pemerintah saja. Tidak, pemerintah merupakan bagian yang terpenting untuk hadir dalam semua permasalahan bangsa ini. Tapi bangsa ini pun harus bangkit juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Berikutnya saya ingin jelaskan juga apa yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendasar di negeri kita, berkaitan dengan kisah dan cerita Nabi Allah Ibrahim untuk seluruh level masyarakat kita, mulai pemimpin, pusat, daerah, dan dimanapun kita berada, terutama mereka-mereka yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin bangsa ini di pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau dimanapun kita berada. Yang pertama adalah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Dahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Mampu nggak kita mewujudkan itu? Kalau kita mampu mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan keluarga, itu salah satu yang sangat penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ada salah satu negara, mungkin kita tahu, negara yang termiskin di Afrika, Somalia. Silahkan baca sekarang. Saya baca, pemimpin yang baru ini, ketika dia dilantik, dia panggil keluarganya semua. Wahai anakku, istriku, kalian tidak satu pun punya peluang untuk mengambil sesuatu ketika aku menjabat nanti. Gak dikasih peluang semuanya. Padahal anak-anak dia, keluarga juga miskin. Gaji yang dia terima itu dia berbagi dengan mereka. Timbul trust. Yang tadinya utangnya menumpuk, sekarang cadangan devisa setahun aja sudah mendekati 20 atau 30 miliar US dollar. Coba. Somalia.
keributan di antara kelompok-kelompok saling perang, saling berkurang drastis sekali. Dia berikan peluang bagi mereka untuk mengumpulkan senjata kepada negara dalam waktu setahun. Karena kepercayaan tadi muncul dari seorang pemimpin yang dia mendahulukan kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya daripada kepentingan pribadi dan kelompok ataupun partai. Timbul namanya trust, kepercayaan. Dan itu sangat penting dan sangat mendasar untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Trust, kepercayaan. Aku percaya pada pimpinanku. Dia mendahulukan kepentingan kami, rakyat, daripada kepentingan pribadinya. Itu yang pertama. Coba kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim. Siap dia korbankan anaknya, coba. Demi melaksanakan perintah Allah. Kita sebagai seorang muslim mampu tidak kita mencintai Allah melebihi segala-galanya di muka bumi ini. Melebihi istri kita, melebihi suami kita, melebihi anak-anak kita, dan melebihi segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk mendapatkan cinta tadi. Karena kalau seseorang mendapatkan istri yang soleha, yang cinta sama suaminya, istri yang mendapatkan suami yang soleh mencintai dirinya, dari mana kecintaan tadi muncul? Kalau bukan pemberian dari yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau ada seseorang memberikan pada orang lain uang sejumlah yang sangat besar, orang tadi yang memberikan uang tadi mengatakan, kamu kerja sama aku ya 24 jam. Saya gaji kamu 1 bulan 1 miliar. 24 jam dia siap kerja. Ini contoh saja supaya kita paham benar bagaimana kita memposisikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan sederhana, yang membuat orang tadi memberikan kamu uang sejumlah tadi siapa? Siapa yang membukakan hatinya? Kenapa bukan orang lain? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberikan kepadamu uang sejumlah itu, siapa yang menciptakan orang itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang berkorban, dia merasa nikmat. Walaupun para ulama kita tidak mewajibkan menyembelih hewan korban, tapi orang menikmati. Kenapa aku tidak mau berbagi? Uangku begitu banyak. Dan yang diuntungkan juga mereka yang berkorban juga menyembelih tadi. Apalagi kita hidup sebangsa dan senegara. Disinilah kita dilahirkan. Dan negara inilah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak bergandengan tangan? Kenapa tidak mampu kita melakukan kolaborasi untuk membuat negara kita negara yang kuat, yang kita banggakan, yang diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Tidak mungkin diwujudkan oleh 1-2 orang atau satu partai atau satu suku dan kelompok saja. Kebersamaan merupakan kunci keberhasilan kita untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Saya ingin tanya kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, siap kita berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa? Siap kita berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa? Untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa? Merdeka! Takbir! Sallu ala Nabi! Saya yakin semua kita siap. Dan saya yakin saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, saya optimis ketika mereka mendengarkan apa yang saya ungkapkan sekarang ini, insya Allah semua kita juga siap. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal. Kita ingin menjadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karunia Allah pada bangsa ini luar biasa. Lautannya, tambangnya, hutannya, semuanya dengan sempurna. Tinggal kita kelola dengan seprofesional mungkin. Kelola dengan penuh dengan keadilan, kejujuran untuk kita sampaikan dan dirasakan oleh seluruh anak bangsa ini. Yang berikutnya, ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh suri toladan yang sangat indah. Ya, terbukti anak beliau yang sangat belia pun percaya. Trust. Apa yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, ayahanda tercinta, laksanakan perintah Allah. Aku hanya minta 3 hal. Yang pertama, tolong aku diikat yang kuat. Supaya niatku tidak berubah. Yang kedua, tajamkanlah pisau tadi, wahai ayah. Ya, supaya selesai cepatlah aku. Dan yang ketiga, tolong. Jangan sampai ada darah yang terpancar di pakaianmu. Sehingga kalau engkau pulang ke rumah ibuku tidak melihat sesuatu yang lain pada dirimu. Ketika Nabi Allah Ibrahim mendengar putra yang mengatakan begitu, dia katakan, sungguh engkau anak yang luar biasa, wahai anak. Membantuku dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat berikutnya menjelaskan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika 2 orang tadi, anak dan ayah, sudah pasrah pada Allah dan si ayah membaringkan anak tadi pada pelipisnya, kemudian muncul firman Allah berikutnya, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bi dzibhin adzim, kemudian ditebus anak tadi dengan sembelihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ujian yang berat. Berikutnya saya ingin jelaskan apa yang kedua, suri toladan. Suri toladan ini penting sekali, yang harus diberikan oleh seluruh para pemimpin bangsa dimanapun berada. Pemimpin partai politik, pemimpin bangsa, dan semuanya memberikan contoh yang indah. Kita tidak ingin mendengar lagi, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada bangsa yang kita cintai, negara yang kita cintai ini. Jangan sampai di sana sini kalau ada penderitaan pada rakyat kita, kesulitan pasti ada di sana sini. Jangan kesulitan dan penderitaan yang dirasakan oleh sebagian anak bangsa kita, apalagi dalam kondisi semacam ini, masih ada mereka-mereka yang melakukan moral hazard, korupsi, manipulasi bantuan sosial. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Apapun juga masyarakat akan mengetahui itu semua. Bangun trust, bangun kepercayaan. Perhatian pada mereka-mereka yang semakin susah, berikan perhatian. Masyarakat kita semakin cerdas. Mereka tahu bahwa persoalan tidak mungkin diselesaikan dengan membalik tangan, semuanya jadi sejahtera. Tidak. Tetapi semua kita harus hadir. Harus adil. Siap berbagi. Apalagi yang diberikan Allah pada bangsa ini besar sekali. Kita tidak ingin mendengar lagi satu kelompok punya tanah dengan ratusan ribu hektar, jutaan hektar, tidak boleh terjadi. Walaupun itu semua bisa juga dilakukan dan ada izin-izinnya. Tapi sangat tidak wajar. Yang satu buruh kasar di desa-desa, di persawahan, yang gajinya pun hanya dimakan 15 hari atau 10 hari sebulan. Tidak cukup untuk sebulan lamanya. Tanah sudah tidak dimiliki. Mereka sadar bahwa semuanya tidak diselesaikan dengan membalik tangan. Tapi yang kita inginkan adalah kesadaran yang miskin siap dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Nah, kalau mereka memahami itu dan mereka melakukan, maka jumlah kemiskinan di negeri ini semakin berkurang. Tapi kapan itu dilakukan? Mereka akan melakukan itu semua kalau terbangun trust, kepercayaan bahwa negara ini selalu hadir mendampingi mereka untuk mereka keluar dari kemiskinan itu sendiri. Berikutnya, yang ketiga yang terakhir yang saya ingin jelaskan, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim.
Kita berharap dimanapun posisi kita, terutama mereka-mereka yang diberikan amanah, mengikis yang namanya ego pribadi. Mengikis yang namanya nafsu pribadi yang berlebihan. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Orang punya keinginan, tapi ada hal-hal yang tidak wajar lah. Munculkan kejujuran dan transparan, keterbukaan. Tidak usah jauh-jauh sebagai seorang pemimpin, seorang ayah ketika mengatakan pada putra-putrinya, aku janji pada kalian, 1, 2. Dia tidak menepati janjinya. Ungkapan pada anak-anak kalian, wahai anakku, ayah mohon maaf. Bukan tidak ingin mendatangkan yang apa ayah janjikan tadi. Tokonya sudah tutup. Tadi ayah kehujanan. Jelaskan kamu kenapa tidak mendatangkan yang kamu sudah janjikan pada putra-putrimu. Berikan alasan. Mereka juga akan menerima. Bangsa ini juga demikian. Mereka paham banyak hal-hal yang tidak mampu kita mewujudkannya. Katakan, wahai rakyatku, aku berjanji pada kalian untuk menyiapkan ini. Tapi kondisi ini berubah. Dengan COVID, dengan ini, mereka juga akan paham. Bangsa ini bangsa yang punya perasaan. Terus terang saya, mungkin ini ungkapan yang kedua kali. Sedikit negara yang memiliki rakyat semacam kita ini. Rakyat yang patuh. Rakyat yang siap berkorban. Rakyat yang siap untuk tolong-menolong. Rakyat yang siap dalam segala hal. Untuk membangun negeri yang sama-sama mereka cintai. Ayo kita bersama-sama bangun kolaborasi. Kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah loh Cinawi. Ayo kita bersama-sama mewujudkannya. Siap mewujudkan Indonesia yang jaya, sejahtera, berdaulat, gemah ripah loh Cinawi, merdeka, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Keliling kota jualan koran. Koran dijual untuk beli kain. Sembelihlah hewan kurban, lalu bagikan ke fakir miskin. Ke Jakarta naik kendaraan. Jangan lupa membeli roti. Mari kita sambut Lebaran dengan cara berkurban sapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.